Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhwana fid din, di dalam kesempatan malam hari ini Ustadz ingin menukilkan wasiat yang dituliskan oleh Syekhuna Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala terhadap masalah musibah yang mengena seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita semakin beriman kepadanya, semakin tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu menahan kehendak Allah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak kun fayakun, dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak maka tidak terjadi. Walaupun manusia menyangkanya hal itu akan terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kita semua, yang mematikan kita semua, yang menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada, yang akan membangkitkan kita dari tidak ada menjadi ada. Semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia sombong dan mengatakan tidak ada yang mampu menandingi kekuatan kami, maka Allah utus makhluk yang paling kecil yang tidak dilihat oleh mata. Allah kirimkan virus corona. Allah timpakan di bumi ini satu penyakit yang menjadikan Ka'bah ditutup dan seluruh penerbangan ke Timur Tengah ditutup, padahal itu adalah tempat mulia, tempat kiblatnya kaum muslimin. Orang sekarang ini semakin bingung, apakah saya bisa naik haji atau umrah atau tidak. Anak-anakku semuanya dan seluruh kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat yang pertama yang dikatakan oleh Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr adalah, pertama, kita membaca zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu memproteksi diri kita dengan zikir. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, Rasulullah SAW selalu mengajari kita zikir Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Zikir adalah obat yang paling kuat, mengalahkan segala obat yang sekarang ini terjual habis di pasaran dan di apotik. Zikir menjadikan hati kita lunak. Zikir menjadikan hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Jangan sombong jadi manusia. Jangan merasa engkau paling kaya. Jangan merasa engkau paling tajir. Jangan pernah merasa engkau paling segalanya. Jangan pernah engkau merasa bahwasanya hidup engkau di tangan engkau yang menentukan, bukan saudaraku. Kehidupan kita di tangan Allah, mati kita di tangan Allah, hidup kita di tangan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Yang pertama, zikir yang pertama ini antum harus sering bacakan. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jangan saja kita berbicara corona. Kemarin saja banyak di antara kita yang digigit oleh nyamuk yang kecil yang lemah. Ternyata nyamuk itu mampu menjadikan kita terkapal di rumah sakit paling minimal
3 hari. Nyamuk dan penyakit yang dibawa itu adalah penyakit demam berdarah. Kita jangan bicara corona yang belum menimpa diri kita. Bicara nyamuk kecil saja kita tidak mampu untuk menghalaunya. Hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala, hanya kesehatan yang diberikan Allah kepada kita mampu bertahan dari semua wabak yang melanda dunia saat ini. Yang kedua, banyaklah berzikir dengan perkataan, dengan doa Dzunun, Nabi Yunus alaihi salam. Bagaimana Nabi Yunus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dikeluarkan dari perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Satu perkataan, satu zikir yang bisa menembus langit, yang bisa menjadikan hati kita terenyuh, dan hati para malaikat pun, dan juga para malaikat pun mendoakan kita dengan doa tersebut, sehingga doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat beliau yang ketiga adalah kita berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala dari jahdil bala, dari beratnya musibah, dari beratnya bala musibah dan beratnya wabak yang menimpa dunia saat ini. Dimulai dari Wuhan, Cina, pindah terus ke Iran, pindah terus ke Italia, dan sampai merobohkan, sampai merenggut ribuan nyawa. Dan sampai saat ini belum ada kejelasan daripada dunia apakah sudah ada antivirus yang bisa mengendalikan penyakit ini. Tentunya ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada beratnya musibah yang menimpa pada waktu itu. Salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal judami wal jununi wa sayyi'il asqam. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, nasihat beliau ma'asyiral ikhwah adalah beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, dan ajarkan ini kepada saudara-saudara kita, khususnya kepada orang yang kita cintai. Tadi dikatakan oleh Ustaz Syahrul bahasanya seorang keluar daripada rumahnya, keluar daripada pesantrennya untuk belanja di supermarket, minimarket, dan belanja di warung depan, tidak tahu apa yang ada di depannya. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa keluar daripada rumah dengan satu doa, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jangan kalian anggap doa ini adalah remeh, sepele. Doa ini lebih ampuh, lebih manjur daripada obat yang diberikan oleh dokter kepada kita. Doa ini lebih mujarrab daripada kita menginap di rumah sakit. Doa inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Seorang itu bisa terkena penyakit, seorang itu bisa terkena wabak, seorang itu bisa terkena penyakit yang menular, tetapi dengan membaca doa ini Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan diri kita dari penyakit-penyakit yang saya sebutkan di atas. Yang kelima adalah mendawamkan doa zikir pagi dan sore seperti yang kalian lakukan hari ini. Itu adalah termasuk dawam kita berzikir pagi dan sore. Jangan ketika kita datang waktu pagi kita tidur, waktu sore kita bermain, kita bercanda sehingga tidak ada waktu lagi yang kita gunakan untuk membaca doa pagi dan doa sore. Kemudian yang keenam adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu doa itu akan terbuka baginya dan Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi orang ini.
Ketika orang ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya dari segala macam penyakit, dan Allah Subhanahu wa taala adalah penjaga yang paling baik, penjaga yang tidak ada bandingannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, nasihat beliau hafizahullah taala adalah menjauhi tempat-tempat yang terdapat di dalamnya wabak. Kita tidak berani-berani sekarang ini untuk keluar naik kereta umum KRL Depok Jakarta, Bogor Jakarta. Kita tidak berani sekarang keluar ke mall. Kita tidak berani sekarang keluar ke pasar, karena justru penyebaran virus itu adalah melekat di setiap badan ruangan dan di setiap partikel yang ada, setiap sudut dan partikel yang ada di tempat-tempat umum. Mal-mal sepi, pasar-pasar sepi, orang kalang kabut memborong semua bahan makanan, sampai diberitakan bahwasanya beras telah habis, sampai dikatakan bahwasanya Indomie Sarimi telah habis, diborong orang karena mereka takut untuk keluar ke rumah. Saudara-saudara ikhwan muslimin, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendapatkan tempat tersebut terjangkit wabah seperti yang diumumkan oleh pemerintah saat ini, maka jangan sekali-kali kalian berani melangkahkan kaki kalian keluar ke mal. Jangan sok pinter, jangan sok kuat, jangan sok sehat, tapi kita wajib menjauhi tempat-tempat tersebut. Maka sebetulnya apa yang terjadi saat ini adalah ujian bagi kita semua. Apa ujiannya Ustadz? Ujiannya adalah apakah betul ketika kita berada di tempat yang dinamakan pesantren ini, kita akan bertahan daripada wabah yang saat ini menular begitu dahsyat, atau justru ketika kita berada di luar, justru wabah itu akan menyerang diri kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang tak pernah tahu di mana dia akan meninggal dunia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Seorang tidak pernah tahu kapan dia akan menemui ajalnya. Besok atau lusa atau kapan saja kita tidak pernah tahu. Oleh karenanya ma'asyiral ikhwah, anak-anakku semuanya, jangan betatang beteng-teng. Jangan kalian merasakan, ini kesempatan saya ini dan itu. Tetapi jauhilah tempat-tempat demikian. Ternyata kalau kita periksa orang-orang yang terkena virus corona COVID-19 ini, ternyata mereka orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka orang-orang Syiah, orang-orang komunis, dan juga orang-orang ateis. Bisa jadi virus corona ini juga memakan mereka yang memiliki sifat sama, yang tidak mau beriman kepada Allah, yang tidak mau percaya kepada Allah, atau mereka juga akan memakan orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan di dalam hatinya. Anak-anakku semuanya, apabila virus ini menimpa kaum mukminin yang beriman, yang taat saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ini adalah derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah musibah menimpa seorang mukmin yang beriman kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Allah sejajarkan derajatnya dengan orang-orang saleh. Bahkan disebutkan, siapa saja yang meninggal dengan penyakit yang mewabah ini, yang menular begitu cepat, insyaallah matinya adalah mati syahid. Insyaallah matinya adalah surga balasannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedelapan, nasihat beliau Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Ketika terjadi wabah yang mewabah di 116 dunia bahkan lebih, seorang muslim hendaklah banyak berbuat kebaikan. Badlul ma'ruf, sani'ul ma'ruf, wa badlul ihsan. Berbuat baik, menabung untuk akhiratnya, banyak sedekah, banyak istighfar, banyak memberikan kepada orang yang membutuhkan bantuannya. Kemudian yang kesembilan adalah qiyamul lail, banyak melakukan salat malam, bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah,
takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tidur, dia bermunajat, dia berdialog kepada Allah, dia bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadukan nasibnya, menghabarkan apa yang terjadi pada dirinya. Itulah yang dianjurkan oleh para ulama, memperbanyak qiyamul lail. Insyaallah taala malam hari ini kita akan bermunajat, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan malam ini semua antum siap untuk menjalankan tahajud dan qiyamul lail itu. Dan mudah-mudahan di malam hari ini antum bisa minum daripada hidangan yang kita siapkan insyaallah taala. Kemudian yang ke-10, nasihat beliau yang ke-10 adalah kita menutup makanan kita daripada wabak. Tidak boleh seorang membiarkan makanan itu tergeletak di rumahnya kecuali ditutupi. Makanan ditutupi, minuman ditutupi, sehingga dia terjauh daripada wabak yang akan menyerang setiap orang. Dan wabak itu, penyakit itu, virus itu tidak pernah kenal siapa orang yang di depannya. Kecil, besar, tua, muda, kurus, gemuk, hitam, putih, tidak pernah kenal. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan bahasanya virus itu berada pada orang ini, maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, anak-anakku santri Al-Wafiyah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar bahasanya apa yang dikabarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, gubernur yang selalu siap dan cepat menanggapi masalah ini. Kita perhatikan dari awal mulanya, mengumumkan jumlah penderita yang sudah dipositifkan terkena wabah ini bukan 60, tapi beliau dan tim yang ada di pemerintahan daerah sedang mengawasi kurang lebih 600 orang yang sudah terjangkit. Data intelijen yang tadi dikatakan, yang Ustadz katakan tadi, ada sekitar 1.200 sampai 1.300 orang di seluruh Indonesia. Tetapi hal ini tentunya, data ini tentunya ada pada pihak yang berwajib. Kami tidak bisa mendapatkannya secara utuh, tetapi yang wajib kita waspadai adalah keberadaan kita. Jangan pernah menyangka bahwasanya dengan adanya virus ini dan yang dikenal dengan COVID-19 kita nyaman, kita enak-enakan, tidak. Tapi kematian, wabah, penyakit, sesak napas, tidak bisa bernapas selalu menghantui diri kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, anak-anakku yang kami cintai. Begitu pula di negeri-negeri Timur Tengah. Di negeri Timur Tengah, di Saudi Arabia sudah ada sekitar 46 sampai 60 orang yang ketahuan terjangkit penyakit ini. Di Iran lebih banyak lagi, di Kuwait juga lebih banyak lagi. Maka melalui majelis ini, melalui majelis ilmu ini, kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Kuwait, saudara-saudara kita yang ada di Saudi Arabia, saudara-saudara kita yang ada di negeri kita sendiri Indonesia, dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Nad'ullaha min hadzal majlis, majlisul ilm al-mubarak, li ikhwatal muslimina fi kulli makanin wa fi kulli buldanin, khasatan ندعو لإخواننا المتبرعين لإخواننا المتبرعين والمتبرعات من دولة الكويت حكومة وشعبا أن يحفظهم من كل مكروه ومن كل وباء ومن كل أمراض. اللهم احفظهم يا رب العالمين من كل وباء ومن كل مكروه. اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا من أهل الكويت وغيرهم من المسلمين. اللهم اشفي مرضاهم ومرضى المسلمين. نعرف أن أهل الكويت أهل الكرم والسخاء
ahlil khairi wa ahli zakawati yuhibbul muslimin wa nahnu nuhibbuhum jami'an. Allahumma ya rabbal alamin, Allahumma shfi mardahum wa mardal muslimin. Wa kama nukhbir akhwanana al-kuwaitiyin was-saudiyin anna adad al-musabin li hadha al-marad al-mu'di COVID-19 fi Indonesia وصل عددهم إلى ما يقارب 1,200 وندعو إخواننا المسلمين في إندونيسيا ندعو بالشفاء وببراءة من هذه الأمراض المعدية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل الأمراض. اللهم احفظ بلاد المسلمين وبلادنا خاصة من أمراض كورونا. اللهم اشفي مرضاهم ومرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات، اللهم استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.